Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, nama saya Hijri Maratila, NIM 2020-31254. Saya berasal dari kelas C pemrograman SQL. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman SQL yang dimana diberikan tugas untuk live coding. Dan di sini saya menggunakan database kepolisian. Di sini saya sudah memiliki dua tabel, yaitu tabel Polda dan juga tabel anggota, yang dimana sudah saya tentukan tipe data masing-masing dari labelnya. Lalu di sini sudah saya isikan juga untuk isi dari tabelnya ada 10 record. Dan nantinya yang akan saya lakukan pada saat live coding akan ada DML, DDL, dan juga agregasi. Di antaranya ada create table, use table, show table, dash table, insert table, dan alter table. Serta update, select, drop table, delete, count, mix, min, average, having, and order by. Untuk lebih lanjutnya bisa langsung kita praktekkan di live codingnya. Oke, untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung ke codingannya. Yang pertama, klik MySQL min uroot seperti ini. Nah, di sini kita sudah tampil atau sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Lalu kita klik create database kepolisian. Di sini mengapa kita create, yang artinya kita membuat database baru yang akan masuk ke dalam PHP MyAdmin nantinya. Jadi saya di sini menggunakan create database kepolisian. Lalu kita enter dan di sini tampil bahwasannya database yang kita create itu sudah masuk atau berhasil. Lalu selanjutnya kita use atau kita gunakan database yang sudah kita buat tadi dengan cara use kepolisian. Nah, yang awalnya MariaDB non ini sekarang karena kita menggunakan use kepolisian, jadi MariaDB kepolisian, jadi yang non tadi ini udah berubah menjadi kepolisian gitu. Lalu tadi saya sempat mengatakan bahwasanya saya akan menggunakan dua tabel, yaitu tabel Polda dan juga tabel anggota. Namun yang pertama kita harus create tabelnya terlebih dahulu. Create tabel Polda. Di sini saya ada ID Polda dengan varchar 5. ID Polda ada nama Polda menggunakan tipe data varchar. Panjang karakternya saya buat 100. Lalu nama anggota dengan tipe data varchar juga dengan panjang karakter 100. Lalu ada masa jabatan tipe data varchar dengan panjang karakternya itu 20. Lalu ada alamat Polda. Alamat Polda dengan tipe datanya itu teks. Oke. Kita akhiri dengan titik 2 koma. Nah, di sini tampil bahwasannya tabel yang kita buat tadi itu sudah berhasil. Lanjut kita buat tabel yang kedua, yaitu create tabel anggota. Nah, create tabel anggota di sini saya nip dari si anggota tersebut dengan varchar 3. Lalu nip, setelah itu ada ID Polda lagi yang nantinya akan dijadikan foreign key, dan di sini di ID Polda dijadikan primary key. ID Polda varchar 5. Lalu ada nama jabatan anggota tersebut, nama jabatan varchar
search. Nama jabatan, lalu ada umur. Umur anggota varchar itu 10. Setelah umur itu ada jenis kelamin, varchar 10 juga. Lalu ada gaji pokok dengan varchar 25. Lalu yang terakhir itu ada tahun anggota tersebut pensiun integer. Di sini menggunakan integer 5. Salah. Nah, di sini sudah create table, lalu kita enter. Oke. Di sini tampil bahwasannya ada dua tabel, yaitu ada tabel polda dan juga tabel anggota, yang dimana antara kedua tabel ini memiliki masing-masing primary key dan juga foreign key-nya. Oke, baik. Lalu untuk menentukan primary key dan juga foreign key-nya, di sini saya sudah menuliskan alter table polda add primary key dengan ID polda. Lalu di sini tertulis bahwasannya primary key yang kita tambahkan itu udah masuk gitu. Lalu untuk tabel yang anggota ini primary key-nya ada nip ini. Lalu sini juga sudah masuk, dan untuk menambahkan foreign key-nya, di sini foreign key-nya ada ID polda. Jadi untuk menambahkan foreign key-nya alter table anggota add tambahkan foreign key ID polda. Nah, lalu references dari tabel polda dengan ID polda. Oke. Lalu on update just jadi on delete just jadi. Nah, oke, di sini sudah tampil atau sudah berhasil kita tambahkan foreign key-nya, yaitu ke ID polda. Untuk primary key-nya sendiri dari tabel anggota itu ada nip varchar. Lalu untuk primary key-nya ada ID polda. Lalu untuk kita mengetahui apakah tabel yang sudah kita create-kan di atas itu sudah masuk ke dalam database, kita akan uji atau akan kita tampilkan dengan sintaks deskripsi polda. Nah, seperti yang terlihat di sini ada ID polda dengan TP data varchar dengan primary key-nya dengan kuncinya primary key gitu. Lalu untuk yang kedua kita akan tampilkan yang sudah kita buat tadi, tabel anggota, deskripsi anggota. Nah, tadi ini seperti yang sudah kita buat tadi di alter table, ada nip ini kita sebagai primary key dan juga ID polda sebagai foreign key-nya gitu. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan insert atau akan kita masukkan data ke dalam tabel-tabel ini gitu. Dengan cara insert into polda value. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya sudah menyiapkan beberapa tabel. Jadi tinggal kita masukkan sesuai dengan apa yang sudah kita isikan tadi. Untuk di tabel polda ini ada ID poldanya S001, nama poldanya Polda Sumatera Barat, nama anggota di sini saya menggunakan
Sini belum ada titik kurung. Nah, Jody, lalu nih masa jabatannya 3 tahun, lalu alamat poldanya Jenderal Sudirman. Hati-hati terhadap kesalah tulisan. Oke. Di sini S001 sebagai ID Polda, Polda Sumatera Barat ini sebagai nama Polda, Jody ini sebagai nama anggota, lalu 3 tahun ini sebagai masa jabatan, dan juga Jenderal Sudirman sebagai alamat Polda. Kita akan cek lagi bahwasanya tidak ada yang kurang. Oke, ya benar, bisa kita lanjutkan untuk data selanjutnya. Polda Sumatera Utara dengan nama Ayu, tahun dengan alamat di untuk tabel yang ketiga, data yang ketiga itu S003 dengan poldanya Sumatera Selatan. Dengan namanya Reza, masa jabatannya 2 tahun. Dengan daerahnya atau alamatnya di Pangkal Pinang. Lalu yang keempat, Polda Metro Jaya dengan namanya Kero, dengan masa jabatan 1 tahun. Oke, kita ulang lagi. Polda Metro Jaya dengan nama Kero, masa jabatan 1 tahun, dengan daerahnya atau nama poldanya di Jakarta. Untuk data yang kelima, polda yang kelima itu Polda Bali. Dengan nama anggotanya 5 tahun, alamatnya R. Supratman.
data yang ke-6. Ke-6 itu ada Polda Bengkulu. Dengan namanya cucu 3 tahun, alamatnya ada Malik. Oke, data yang ke-7. Gorontalo. Ini dengan masa jabatan 2 tahun. Data ke-8. Polda Kalimantan Barat dengan namanya Bunga, dengan masa jabatan 2 tahun, alamatnya di Pontianak. Lalu data ke-9 atau baris ke-9 itu ada Polda Kepri, Kepulauan Riau, dengan namanya itu Yu, masa jabatan 4 tahun di Batam. Lanjut, data yang terakhir atau baris yang terakhir itu dengan ID Poldanya S0010 dengan nama Poldanya itu Sulawesi Barat. Masa jabatannya 3 tahun, daerahnya atau alamatnya itu di Makassar. Oke, saya ganti dengan titik koma. Nah, kira-kira begini untuk insert dari isi tabelnya. Kita akan lihat. Oke, berhasil. Oke, lanjut kita insert tabel kedua, itu tabel Polda dengan cara insert into anggota value. Caranya hampir sama seperti pada saat kita menginsert into Polda, hanya saja datanya kita gunakan itu berbeda. Angka 001. Lalu ada ID Polda tadi sebagai foreign key-nya. Lalu Kapolres jabatannya. Kapolres. Lalu umurnya 23 tahun. Lalu untuk gender atau jenis kelaminnya itu pria. Lalu untuk gaji pokoknya itu 25 juta. Oke.
Lalu untuk masa atau tahun pensiunnya itu 2024. Nah, LK0001 ini adalah NIP atau NIP-nya. Lalu untuk S001 ini ada ID Polda. Lalu untuk nama jabatan ini Kapolres. Lalu untuk umur anggota 23. Lalu untuk jenis kelaminnya pria. Lalu untuk gaji pokoknya ini 25 juta dan tahun pensiunnya 2024. Oke, bisa kita lanjut. Caranya sama seperti pada saat kita insert untuk tabel Polda. Hanya saja beda di datanya seperti itu. Dalam menulis datanya kita memang harus butuh konsentrasi karena kalau salah atau ada typo itu bakal error. Ini 5 juta 2023. Oke, saya akan tuliskan dulu isi dari tabelnya. Ke 005 maka Polres 55 dengan wanita 45 juta dengan tahun pensiunnya 2025. Lalu untuk data yang ke-6 9 Kasat Reskrim 36 jenis kelaminnya W. Lalu untuk gajinya 55 juta 2024. Lalu untuk data yang ke-7
data ke-8 atau record ke-8 itu untuk data yang terakhir itu data yang saya buat sudah selesai. Di sini ada 10 record dari tabel anggota tersebut. Di sini ada LK sebagai NIP yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya akan cek terlebih dahulu tidak ada kesalahan. Kita saya lanjutkan kenapa tadi pada saat saya tekan enter itu error dan tulisannya di sini ada duplicate entry LK0 karena untuk primary key itu harus kata atau huruf yang unik gitu, jadi tidak ada kesamaan antara satu data dengan data lain atau dari satu baris ke baris yang lain gitu. Jadi saya akan coba ulang kesalahan tadi. Tadi saya sudah lalu untuk ini lalu saya coba lagi untuk tabel insert anggota ini saya ganti jadi kita umpamakan jadi begitu teman-teman, tidak boleh ada persamaan atau duplikat, jadi akan membuat itu nanti error gitu.
Jadi saya tahu kesalahan saya di mana. Oke, untuk yang terakhir, ini data terakhir. Oke, semoga bisa. Nah, terlihat perbedaannya teman-teman dari kenapa tadi error, karena saya menuliskan LK ini menjadi primary key pada NIP, sedangkan ketentuan dari primary key itu sendiri harus kata atau huruf yang unik gitu. Jadi setelah saya ganti, kita dapat insert value-nya seperti ini. Jadi setelah kita membuat insert atau menambahkan data-data pada tabel, selanjutnya kita tampilkan select from folder. Nah, lalu select from anggota. Nah, tadi yang kita insertkan ini, yang kita tambahkan, data-data ini kita tambahkan sudah tertampil atau sudah masuk ke dalam database kita. Jadi kira-kira seperti ini. Lanjut, setelah itu kita akan mengubah atau melakukan update atau perubahan pada tabel kedua tabel ini. Misal dari Polda Sumatera Barat akan saya ubah menjadi nantinya misal ke Polda Jawa Tengah misalnya gitu. Jadi untuk melakukan perubahan tersebut kita bisa gunakan update. Di sini saya akan mengubah dari tabel anggota, akan saya ubah update anggota, set nama jabatan. Nih, di sini saya akan mengubah nama jabatan Kapolres ini menjadi Kasat Sabara. Nama jabatan Kapolres ini Kasat Sabara. Where yang dimana, ID yang dimana, ID anggota atau yang dimana NIP-nya itu adalah
Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menggunakan sintaks update. Update di sini adalah untuk mengubah isi dari tabel ini gitu. Isi dari tabel yang sudah kita inputkan tadi. Di sini saya akan mengubahnya terlebih dahulu. Update. Ini saya akan mengubah Kapolres ini menjadi Kasat Sabara. Update anggota, set nama jabatan jadi Sabara dan where NIP-nya itu tadi B6. Nih, update anggota atau mengubah tabel anggota pada set nama jabatan menjadi Kasat Sabara dengan NIP AB6. Berarti yang akan kita ubah ini dari Kapolres, nanti ini akan berubah menjadi Kasat Sabara. Oke, kita coba lagi. Update anggota, set nama jabatan Kasat minus where NIP-nya itu. Oke, kita akan mengubah si Kabak Sunda ini menjadi KH8. KH8. Oke, selanjutnya setelah kita menggunakan sintaks update, lalu kita gunakan select from untuk menampilkan isi yang sudah kita update tadi. Sini kita menggunakan select from anggota. Nah, terlihat bahwasannya pada tabel nama jabatan yang awalnya di sini Kapolres, di sini menjadi Kasat Sabara dan juga Kasat Sabara lagi. Oke, jadi lanjut kita gunakan update yang kedua. Update Polda set alamat. Karena tadi kita sudah membuat update pada ini, update Polda set alamat yang dari Jakarta menjadi Bandung dan Medan menjadi Batam. Sekarang tinggal kita select lagi from Polda. Oke. Sudah berubah lagi alamat Poldanya menjadi Bandung dan juga Batam. Baik, setelah itu kita masih menggunakan select untuk memunculkan nama anggota, masa jabatan dan juga alamat Polda dari masa jabatan dari tabel Polda gitu. Jadi di sini kita gunakan select nama anggota. Kita gunakan select nama anggota, masa jabatan dan juga alamat Polda.
dari tabel Polda. From Polda di order atau dimulai dari order by masa jabatan. Select nama anggota, masa jabatan, alamat Polda, alamat Polda, from Polda, masa jabatan. Oke, nah di sini seperti yang kita gunakan nama anggota, masa jabatan, dan juga alamat Polda. Lalu untuk select selanjutnya kita gunakan select ID Polda, lalu nama jabatan, lalu umur si anggota tersebut, lalu jangkal atau jenis kelamin dari anggota. From diambil dari tabel anggota yang diorder by ID Polda sebagai foreign key-nya di tabel anggota. Select ID Polda, nama jabatan, umur anggota, jangkal anggota, from anggota, order by ID Polda. Nah, oke, di sini terlihat bahwa ID Polda, nama jabatan, umur anggota, dan juga jangkal. Lalu untuk select yang selanjutnya, kita gunakan select untuk memunculkan data dari tabel Polda yang mengandung huruf P pada awalannya. Dengan cara select from Polda where, yang dimana alamat Polda ini diurutkan dari huruf P pada awalannya, persen P. Oh salah, P persen. Oke, select from Polda where alamat Polda like P. Nah, terlihat alamat Polda yang huruf awalannya P itu ada Pangkal Pinang dan juga Pontianak. Lalu untuk select yang selanjutnya kita akan gunakan select data dari tabel anggota di mana nama jabatan itu mengandung huruf K pada awalannya. Nah, jadi ada select nama jabatan from anggota where, yang dimana nama jabatan yang dimulai dari like K persen. Select nama jabatan dari tabel anggota di mana nama jabatannya itu dimulai dari huruf K. Nah, seperti ini. Ada K depannya, nama jabatan dengan awalan K. Lalu untuk select selanjutnya kita gunakan select untuk memunculkan ID Polda, nama Polda menggunakan yang diurutkan berdasarkan si nama Poldanya gitu. Jadi langsung kita select nama Polda, lalu nama anggotanya, lalu jangkal atau jenis kelamin anggota, lalu umur anggota, lalu umur anggota, lalu masa jabatannya, lalu dari from Polda dan anggota yang dimana Polda ID Polda sama dengan anggota ID Polda.
yang di order by nama foldanya. Oke. Jadi ada select nama polda yang akan memunculkan nama polda, nama anggota, jenis kelamin anggota, umur anggota, dan masa jabatan dari tabel polda dan juga tabel anggota, yang dimana pada tabel polda ini terdapat ID polda dan juga pada tabel anggota terdapat ID polda yang diorder by nama polda. Nah, oke, mungkin seperti ini bisa dilihat. Oke, di sini sudah tampil select yang kita ingin. Nah, setelah kita gunakan tadi select, sini kita akan menggunakan average atau yang dimana itu rata-rata. Nah, di sini saya akan menggunakan select average yang dimana untuk memunculkan rata-rata umur dari anggota pada tabel anggota. Caranya dengan select average umur anggota from anggota, dimana select umur anggota atau rata-ratakan umur anggota dari tabel anggota. Nah, kira-kira untuk rata-ratanya dari umur anggota ini 35,4. Oke, untuk menampilkan select selanjutnya, di sini saya gunakan select NIP, nama jabatan, lalu gaji pokok, jengkel, jenis kelamin anggota, tahun pensiun, lalu average atau umur anggota, S rata-rata from anggota group by NIP. Oke, from anggota group by NIP. Nah, hasilnya ini NIP, nama jabatan, gaji pokok, jenis kelamin anggota, dan tahun pensiun, dan rata-ratanya ini dari semuanya. Atau rata-rata ini diganti sebagai tadi awalnya umur jadi rata-rata gitu. Lalu untuk memunculkan gaji pokok nih, untuk memunculkan gaji pokok dengan maksimalnya dari tabel anggota dengan cara select select nama jabatan, max umur anggota, S max umur dari tabel anggota from umur anggota. Oh ya, salah, di sini ada tipe S max umur anggota from tabel anggota group by nama jabatan. Oke, ada kesalahan selectnya di sini saya tipe. Nah, jadi select nama jabatan, max umur anggota, S max umur anggota from anggota group by nama jabatan. Oke. Nah, hasilnya ini. Nama jabatan Bintara Kapolres ini. Oke, jadi lanjut untuk menggunakan yang selanjutnya itu
Selanjutnya kita gunakan count ya teman-teman. Select count, as jumlah data. Jumlah data dari tabel anggota ada 10, seperti yang kita buat tadi di awal recordnya, isinya ada 10 data gitu. Lalu select nih, kita gunakan yang selanjutnya, itu ada ID Polda, gaji pokok from tabel anggota, group by ID having gaji pokok yang kecil dari 3 juta. Di sini saya gunakan yang kecil dari 3 juta itu 23456. Oke. Di sini ini. Nah, ini untuk gaji pokok yang lebih dari 3 juta itu ada dengan NIP-nya ini, ID pool-nya ini. Itu bisa dibaca sendiri, teman-teman. Lalu yang terakhir kita gunakan sintaks delete. Delete untuk menghapus data dari si ID Polda yang S001 ini. Kita akan menghapus datanya dari si S001 ini dengan cara delete from pasien, delete from oke, sebentar, gaji pokok itu dari tabel anggota. Oke. Delete from anggota yang dimana where ID-nya, where ID Polda-nya sama dengan S001. Nah, berhasil. Lalu coba kita drop table, Polda. Lalu coba kita select from anggota. Oke, untuk S001-nya sudah tidak ada ya teman-teman, bisa terlihat di sini karena sudah kita hapus tadi. Oke, mungkin cukup sekian live coding dari saya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kelebihan. Yang pasti di sini saya juga masih butuh bimbingan dan juga masih belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.